Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di kelas A. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada hari yang sangat bahagia ini kita semua bisa kembali bertemu dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran PAI. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mempelajari materi bab 3 ya, dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, sebelum Bapak lebih jauh membahas materi ini, alangkah lebih baiknya kita mulai kegiatan belajar pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Omarudin, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan berdoa. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada Omarudin yang sudah bersedia untuk memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan belajar kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak mau mengabsen kehadiran kalian dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Temannya ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Baik, alhamdulillah semuanya bisa hadir. Itu artinya kita semua harus senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya atas nikmat yang kita rasakan sampai detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu nikmat sehat walafiat. Ya. Baik. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa materi pada kesempatan hari ini adalah tentang ibadah, sholat, dan zikir. Ya, silakan kalian dibuka semua bukunya, buku modulnya silakan dibuka di bab 3 itu materi. Baik, pertama tujuan pembelajaran pada materi ini adalah satu, agar siswa dapat memahami tentang makna sholat. Ya, jadi harapannya setelah kita mempelajari materi bab 3 ini, Bapak berharap kalian semua bisa memahami apa arti sholat. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa memahami ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ya, bagaimana ketentuannya, apa syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, nanti insya Allah akan dibahas di sini. Kemudian yang terakhir adalah diharapkan kalian bisa memahami hikmah atau manfaat dari ibadah sholat yang kita kerjakan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikutinya dengan baik. Ya. Kalau ada temannya yang tidur, tolong dibangunkan, diingatkan, bantu Bapak. Ya. Pak Yusuf itu kayaknya tidur tuh Pak Yusuf. Yusuf, tolong bangunkan Yusuf.
Ya. Ayo Yusuf ke Bantul. Ya. Kalau ada temannya yang bertanda, diingatkan. Ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu nih ke kalian. Ya, yang bisa jawab nanti Bapak kasih reward. Nuryatmi, mana Nuryatmi? Iya Pak. Ya, tolong jawab berapa kali dalam sehari kita melaksanakan sholat wajib? 5 kali Pak. 5 kali, bagus. Apa saja Nuryatmi? Sholat subuh, Ya. sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya Pak. Waduh, hebat. Tepuk tangan buat Nuryatmi. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, Komarudin, coba jawab apakah sholat mampu membentuk akhlak yang baik bagi kita? Halo? Komarudin bisa jawab pertanyaan nomor 2? Apakah ibadah sholat bisa membentuk akhlak yang baik bagi yang melaksanakannya? Bisa. Betul sekali. Ya, ini nanti dibahas di. Betul sekali. Ya, ini Komarudin kayaknya udah belajar di rumahnya nih. Ya, sebelumnya udah baca materinya ya. Betul. Jadi diharapkan setiap kali mau pembelajaran itu kalian semua membaca dulu ya materi yang akan kita bahas pada keesokan hari itu apa, sehingga kalian sudah mengetahui gambaran materi yang akan dipelajari. Ini Komarudin bagus sekali jawabannya. Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat kalian jika ada orang yang rajin melaksanakan sholat tapi dia juga gemar bermaksiat? Bagaimana pendapatnya? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ada orang sholat rajin, ya 5 waktu, tapi dia juga suka melakukan maksiat. Kira-kira bagaimana? Orang seperti itu bagaimana? Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada Pak? Ada nggak orang yang rajin sholat tapi masih suka melakukan kemaksiatan? Misalnya masih suka bohong, ya, masih suka ngomong yang tidak baik. Kira-kira ada nggak? Ada Pak. Nah, Ada Pak. Untuk pendapat kalian kenapa itu? Menurut kalian Karena kenapa? sholatnya, saya Pak, Ya, silakan. dilakukan dengan Pak. Bagus. Jadi, Ya. Karena dia tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk. Itu pendapat Nuryatmi. Pak, lingkungannya kurang. Apanya? Belum bertaubat. Oke, bagus. Ada lagi? Lingkungannya kurang mendukung, Pak. Lingkungannya yang kurang mendukung. Bisa jadi. Aminah, bisa menambahkan lagi atau sudah? Ya, Pak. Baik. Bagus ya, itu beberapa pendapat dari teman kalian bagi orang yang suka gemar mengerjakan ibadah sholat tapi masih melakukan kemaksiatan. Banyak faktor ya, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian. Katanya karena sholatnya tidak khusyuk. Kemudian ada lagi pendapat karena terbawa oleh faktor lingkungannya yang tidak mendukung. Dan masih banyak lagi. Nanti kita bahas di bawah. Baik. Yang pertama, Bapak akan jelaskan apa itu sholat. Makna atau arti dari sholat itu sendiri apa. Ya. Apa arti sholat? Secara bahasa, sholat itu artinya maknanya adalah ad-du'a atau doa atau meminta kebaikan. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, itu hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah, meminta kebaikan untuk diri kita semua. Ya.
Jadi sholat itu merupakan komunikasi kita atau interaksi kita dengan Allah. Ya. Sedangkan secara istilah, pengertian sholat adalah perkataan ya atau ucapan